Sebelumnya makasih Bijak dan Agung mau datang ke Suara Mahasiswa. Siap, sama-sama. Pertanyaan pertama, kenapa mau jadi capres wapres? Ya, dari saya dulu, Agung ya. Siap, boleh. Jadi kalau misalnya berbicara niat, kenapa bisa untuk menyalonkan gitu ya, menjadi capres atau cawapres, padahal dari segi akademik itu harus memang sudah beres di bulan Februari kemarin ataupun di bulan Agustus nanti. Jadi kalau misalkan alasan saya secara pribadi, yang pertama itu kan untuk sama-sama kita mengasah jiwa kepemimpinan sih, jiwa leadership yang dirasa saya masih kurang, dirasa saya masih perlu ditambal, dirasa saya dari manajemen organisasinya kurang puas gitu ya dalam beberapa tahun kemarin. Itu secara pribadi. Lalu kalau misalnya secara umum, kalau misalkan berbicara alasan, di sini kan hak dan kewajiban mahasiswa belum seimbang. Itu yang saya rasakan di periode kemarin gitu ya, ataupun di periode-periode sebelumnya masih ya, pada saat masih di fakultas, ya hak dan kewajiban hari ini, hak dan kewajiban mahasiswa belum sama-sama seimbang gitu. Itu yang tekad saya untuk menyalonkannya di calon presiden mahasiswa. Lalu kalau misalkan berbicara problematika kampus hari ini pun alhamdulillah saya sudah sedikit paham gitu apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, apa yang menjadi permasalahan kampus hari ini. Pun kalau misalkan lubang itu nggak ada yang nambal, ya siapa lagi gitu. Ya saya berusaha untuk jadi tukang tambal aja, tukang tambal di permasalahan kampus hari ini. Untuk saya, kenapa saya jadi cawapres ya? Jadi saya ingin membungkap lah persepsi dari banyak mahasiswa yang di Unisba, masyarakat Unisba, bahwa kedokteran itu kayak tidak bisa, kayak pada saat masuk ke bagian universitas itu nggak mau gitu. Saya ingin membungkap semuanya bahwa kedokteran itu kerjanya tuh cuma belajar terus. Saya ingin membungkap semuanya bahwa di FK Unisba ini kedokteran Unisba ini bisa kok berorganisasi di luar, terutama di Unisba, karena kami juga ada organisasi juga di luar, yaitu namanya SMKI itu. Jadi kami kurang datang ke Unisba, tetapi kami ada rasa ingin ke Univ gitu sebenarnya dalam hati gitu. Terus selain itu juga karena saya juga melihat banyaknya kekurangan pada periode sebelumnya, sehingga saya ingin menambal dari kekurangan dari periode sebelumnya, dan saya juga udah lumayan untuk mengetahui kekurangan apa aja pada saat pada periode tahun lalu pada kabinet hebat gitu. Dan selain itu saya juga ingin mengembangkan lagi kepemimpinan saya di tataran universitas ini. Berarti dalam artian maju sebagai presma itu didorong oleh suatu masalah ya? Betul sekali. Jadi niatannya ya simpel aja gitu, karena banyak masalah pun saya merasakan apa yang memang menjadi masalah itu. Ya masa enggak sih kita turun langsung gitu untuk sama-sama kita berbenah, karena kalau misalkan kurun waktu 1-2 periode itu kan nggak cukup untuk menyelesaikan beberapa poin masalah yang ada di Unisba hari ini gitu. Kira-kira permasalahan konkretnya apa? Kalau misalkan menurut pandangan kita ada 2 problematika kampus yang konkret hari ini. Jadi berbicara mengenai fasilitas, ini kan yang selalu digonjang-ganjingkan oleh mahasiswa Unisba. Lalu di samping fasilitas itu kan ada beberapa poin yang memang tuntutan mahasiswa Unisba gitu. Seperti misalkan ya, kalau misalnya berbicara fasilitas ini kan seperti ruang publik gitu kan. Ruang publik, lalu fasilitas kelas, lalu fasilitas umum dan lain sebagainya, itu menjadi titik permasalahan yang hari ini itu digonjang-ganjingkan oleh mahasiswa Unisba. Lalu yang udah berbicara aturan, di sini kan ya kawan-kawan pun paham betul mengenai birokrasi kampus hari ini seperti apa. Masih ada mahasiswa yang sama-sama kita tahu gitu, masih ada mahasiswa yang kena cuti paksa gara-gara nggak bisa bayar UKT. Lalu ada aturan-aturan yang tidak relevan dengan kondisi mahasiswa hari ini. Lalu ada beberapa aturan yang tidak dimusyawarahkan oleh kita sebagai ormawa gitu, perwakilan ataupun representatif dari mahasiswa. Masih banyak permasalahan mengenai aturan yang ada di Unisba. Nah, itu jadi landasan gerak kita nanti ke depannya. Dari masalah fasilitas sendiri, memang ada apa dari fasilitas itu? Dari ruang publik, kelas, masalahnya apa? Masalahnya konkretnya ruang publik hari ini hanya beberapa titik dan itu tidak maksimal dalam hal pelayanan fasilitas ya. Sebenarnya kalau misalkan berbicara ruang publik,
udah ada ajuan 16 titik ruang publik yang ada di Unisba yang sama-sama kita harus kawal. Itu menjadi keterbutuhan mahasiswa Unisba hari ini. Karena ya yang kita lihat di kampus tercinta ini, ruang publiknya benar-benar tidak maksimal gitu dalam pelayanan. Kalau misalkan berbicara kelas, hari ini yang lagi ramai itu kan Sukaluyu ya. Jadi mendadak pindah kelas di Sukaluyu. Kemarin di akhir tahun itu di Ciburial, hari ini yang ramainya itu di Sukaluyu. Kemarin ketika kita roadshow di beberapa fakultas yang kelasnya di sana, ya mereka menyayangkan apa yang menjadi fasilitas di gedung Sukaluyu itu sangat-sangat kurang untuk menunjang akademik pengajaran gitu. Kalau aturan sendiri, aturan yang apa tuh? Dari hal PDPRT mahasiswa, itu atau? Ya, itu bisa masuk juga ke aturan yang hari ini kita sama-sama tahu mengenai PDPRT KBMU yang tidak relevan dengan perubahan kemahasiswaan, khususnya di hierarki organisasi yang tercantum di sana gitu. Bagaimana BEM Unisba ini kan kalau misalkan kita lihat di PDPRT KBMU punya tanggung jawab penuh terhadap BEM fakultas, terhadap himpunan mahasiswa jurusan dan terhadap UKM. Kalau misalnya kita melihat sisi di PDPRT KBMU, cuman kalau misalnya kita lihat di hierarki organisasi pedoman kemahasiswaan, itu sangat-sangat tidak relevan dengan kondisi ataupun aturan yang ada di PDPRT KBMU. Jadi hari ini wajar saja, ya, BEMU ini kan dianggap ke BEM 11 lah, ataupun nggak ada BEMU, BMF, UKM, HMJ masih bisa jalan. Itu kan stigma dari masyarakat publik. Lalu ke penyelesaian masalahnya dari semua permasalahan yang paslon 2 ini gimana? Kalau tadi berbicara fasilitas publik, ya alhamdulillah saya dapat informasi ada 16 titik yang tadi saya sebutkan sudah diajukan. Tinggal nanti sama-sama ke depannya kita follow up. Lalu sudah ada respon dari Warek 2 mengenai fasilitas publik tadi, ruang publik tadi, dan segera siap untuk sama-sama kita diwujudkan gitu. Lalu kantin deret, berbicara kantin deret hari ini kan sama-sama kita lihat belum ada progresivitas dari pembangunan ataupun renovasi dari kantin deret. Pun kalau misalkan ini menjadi titik masalah gitu ya untuk kantin deret, ya kita usahakan dan koordinasi dengan Warek 2. Sebetulnya kalau kantin deret permasalahannya sudah ada beberapa sponsorship yang memang mau masuk. Cuman kemarin informasi terakhir ada problem di internal si sponsornya kalau misalnya berbicara kantin deret. Lalu kalau misalkan berbicara aturan yang tadi saya sebutkan PDPRT KBMU yang tidak relevan dengan pedoman kemahasiswaan, ini kan sudah dikaji sebelumnya oleh Komisi C. Jadi kalau misalkan tugas eksekutif ini tidak bisa merubah apa yang ada di PDPRT, itu kan tugasnya dalam Unisba, khususnya Komisi C. Tapi kan di sini eksekutif ini kan selalu mendorong ke legislatif supaya ya sama-sama kita realisasikan PDPRT KBMU yang relevan dengan kondisi di perumahan kemahasiswaan. Ya alhamdulillah sudah beberapa kajian sampai hari ini. Hari ini pun masih progres PDPRT KBMU dengan perumahan kemahasiswaan. Pun respon dari beberapa fakultas yang menanggapi dengan baik, ada 80% lah respon positif. Sisanya masih belum paham mengenai apa sih fungsi ataupun output ketika PDPRT KBMU itu diselaraskan dengan pedoman kemahasiswaan dalam bagian hierarki organisasi. Nah, menarik untuk membahas tentang aturan PDPRT KBMU ini. Betul. Bisa diartikan bahwa setiap fakultas ini punya kenyamanannya masing-masing. Betul sekali. Bagaimana caranya bisa selaras secara konkret? Secara konkret, Nanti secara eksekutif ya? ya secara keeksekutivan lah ya. Secara keeksekutivan kita ya perlu komunikasi dan koordinasi antar 20% itulah, sisa 20% itu yang memang masih nyaman terhadap kondisi hari ini. Pun kalau misalkan kita buka informasi mengenai PDPRT KBMU yang nantinya selaras dengan perumahan kemahasiswaan, nanti kan kita menganut independensi gitu dari pihak-pihak rektorat, bahwasanya organisasi mahasiswa yang ada di Unisba itu independen, nggak perlu ada sangkut paut, hanya legaliter saja gitu yang nantinya komunikasi dengan rektorat ataupun universitas. Nah itu kalimat-kalimat itu yang nantinya kita sama-sama sosialisasikan kepada 20% itulah sisa dari teman-teman Ormawa yang ada di Unisba. Pun alasan mereka 20% yang tadi sudah akan sebutkan gitu, masih nyaman dengan kondisi hari ini. Padahal kan kalau misalkan kita lihat kalaupun misalkan PDPRT KBMU ini tidak relevan dengan pedoman kemahasiswaan, apa bedanya dengan NKKBKK 1978 gitu? Masih diatur dalam segi program kerja, masih diatur dalam aktivitas kerja, masih ada keterikatan gitu.
antara Ormawa yang seharusnya independen dengan pihak rektorat ataupun dekanan. Nah, untuk menanggapi anggapan dari 11 stigma-stigma itu, kira-kira penyelesaiannya gimana? Ya kalau penyelesaian, kalau memang secara konstitusi itu kan lagi-lagi kita bahas PDPR TKBMU yang harus selaras dengan apa yang ada di perubahan kemahasiswaan, khususnya di bagian struktur organisasi. Itu satu-satunya cara kalau secara konstitusi ya, untuk sama-sama kita selaras, sama-sama kita satu garis kepada BEMU kepada BEM Fakultas, BEMU kepada HMJ, BEMU kepada UKM. Kalau misalnya secara konstitusi tawaran kita seperti itu. Pun kalau misalnya secara informalnya ataupun secara komunikasinya, kalau tawaran dari kita memang setiap kejadian ataupun setiap masalah kita harus sama-sama cepat respon gitu terhadap beberapa problematika yang ada di tiap-tiap fakultas. Pun kalau misalnya berbicara program kerja, berbicara aktivitas, itu kan kalau menurut kita biarlah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1 itu sama-sama kita respon terhadap permasalahan tiap-tiap fakultas. Itu akan menjadi suatu ikatan emosional dengan kawan-kawan BEM fakultas, dengan kawan-kawan HMJ, dengan kawan-kawan UKM. Ketika itu terus dilakukan setiap hari atau bahkan ya setiap hari ataupun setiap terjadi problematika yang ada di kampus. Terakhir sih, beriringan dengan kasus yang sedang kita garap tentang kejahatan seksual. Nice. Kira-kira menurut paslon 2 kejahatan seksual harusnya kayak gimana? Kalau misalnya berbicara kejahatan seksual yang hari ini sama-sama suara mahasiswa gaungkan ya, beberapa minggu kemarin, memang ini sedang menjadi diskusi yang sangat-sangat ramai ketika saya sosialisasi ataupun kampanye bersama kawan-kawan fakultas. Selalu mempertanyakan bagaimana nasibnya ini pelecehan seksual, apakah kejadian ini bakal terjadi lagi dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi titik masalah tentang pelecehan seksual. Yang pertama mengenai berbicara mengenai kesehatan mental dari kawan-kawan yang kasarnya sudah dilecehkan. Dan yang pertama advokasi hukum mengenai pelecehan seksual. Ini yang masih kita sama-sama lihat dan sama-sama kita teliti bagaimana dari aspek hukum apakah pelecehan seksual itu kayak gimana sih gitu kan. Lalu dari segi kesehatan mental ya ini sangat-sangat berpengaruh kepada mahasiswa ataupun mahasiswa yang dilecehkan kasarnya. Dan untuk solusi dari kita nantinya kita akan bekerjasama dengan BEM Psikologi dari kesehatan mental. Di sana kita sediakan di media digital Unisba Aktif. Di sana kita sediakan mahasiswa-mahasiswa ataupun BEM Psikologi sama-sama kita ada konsultan mengenai kesehatan mental. Nah, berbicara advokasi hukum, di sini kita kawan-kawan BEM Fakultas Hukum sudah siap untuk membantu apabila ada beberapa kasus pelecehan seksual yang menimpa di kampus Unisba hari ini. Pun ini menjadi bincangan yang sangat-sangat ramai di tiap-tiap fakultas dan ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan gitu, ketika kita sosialisasi ataupun kampanye ke tiap-tiap fakultas. Dan gimana juga cara mengobatinya, karena dalam permasalahan itu juga itu terdapat kalau di kedokteran, di segi kedokteran itu termasuk ada permasalahan kesehatan di mana kita harus juga mengobatinya juga. Ada di sana juga kalau depresi, kalau apa itu ada obatnya juga gitu. Jadi kita bakal bekerja sama dengan seluruh elemen kesehatan di mana kedokteran, farmasi maupun psikologi. Intinya kan kalau misalnya berbicara pelecehan seksual kita fokusnya ke kesehatan mental dari si mahasiswa atau mahasiswa yang menjadi korban. Apakah dari segi psikis mereka sudah mampu untuk kembali lagi ke kampus, suasana kampus? Kan rata-rata begitu. Ketika saya sudah dilecehkan, saya nggak berani untuk curhat lah. Simpelnya saya nggak berani untuk curhat. Saya harus curhat kemana? Saya harus lapor kemana? Karena kan masih ngambang, masuk dalam artian nggak tahu gitu kita mau kemana. Intinya kan kalau misalnya berbicara pelecehan seksual kita fokusnya ke kesehatan mental dari si mahasiswa atau mahasiswa yang menjadi korban. Apakah dari segi psikis mereka sudah mampu untuk kembali lagi ke kampus, suasana kampus? Kan rata-rata begitu ya. Ketika saya sudah dilecehkan, saya nggak berani untuk curhat lah gitu ya. Simpelnya saya nggak berani untuk curhat. Saya harus curhat kemana? Saya harus lapor kemana? Karena kan masih ngambang, masuk dalam artian nggak tahu gitu kita mau kemana gitu. Kalau dalam hal pencegahannya? Kalau dalam pencegahannya ya di sisi lain kita yang tadi ya literasi diskusi mengenai pelecehan seksual pun kita akan rutinkan. Lalu beberapa dari BEM Psikologi itu kami sudah komunikasi bahwasannya siap untuk sama-sama kerjasama kita untuk menuntaskan pelecehan seksual dari segi mental.
dan juga dari segi psikis mahasiswa-mahasiswanya. Pesan-pesan Untuk untuk pemilu ataupun apalah. Oke, jadi sekalian closing statement mungkin. Jadi berbicara pemilu, ya sama-sama kita tahu paslon 1 atau paslon 2 memiliki visi misi yang luar biasa gitu. Memiliki cita-cita besar bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas yang ada di Unisba. Cuman berbicara tantangan untuk nanti ke depannya seorang pemimpin, kan tantangannya bagaimana caranya memanage suatu organisasi untuk sama-sama merealisasikan visi misi yang nantinya dibawa. Itu kan tantangan besarnya. Lalu harapan untuk pemilu hari ini ya sama-sama kita gaungkan demokrasi, sistem demokrasi yang ada di Unisba. Ya jangan golput lah ya. Meramaikan pemira tahun ini karena satu suara kalian sangat berarti untuk Unisba yang akan datang. Betul sekali. Sip.